Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 2 Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Profesor Sukatman MPD akan mengulas mengenai penjajahan modern. Sebelumnya, perkenalkan saya Nima Derisma Dewi Purnami dengan NIM 250210301007 dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Nurlaili Afifah dengan NIM 250210301024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Dwi Amalia dengan NIM 250210301096. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Fauzia dengan NIM 25021030101004. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia Tunadipa dengan NIM 250210301029. Nah, kalian sudah kenal kita kan? Nah, mari tonton video kita hingga akhir ya. Dadah, selamat menonton. Jika dulu penjajahan itu dilakukan melalui perang, senjata, dan perang fisik, sekarang bentuknya itu lebih halus, yaitu melalui pengaruh, kontrol, dan ketergantungan dari pihak luar yang lebih kuat. Nah, melalui pengaruh dan kontrol yang diciptakan oleh pihak lebih kuat ini, penjajahan modern muncul melalui ekonomi, teknologi, budaya, dan regulasi internasional yang lain. Nah, bentuknya memang tidak terlihat secara nyata, namun dampaknya bisa meluas hingga ke aktivitas sehari-hari masyarakat. Nah, salah satu contoh paling dekat dengan kita sekarang adalah AI atau kecerdasan buatan. Nah, dalam pengertiannya, penjajahan modern ini terjadi ketika suatu pihak mampu menguasai pihak lain melalui pengaruh dan ketergantungan yang tidak terlihat secara langsung. Nah, karena itu, tujuan video kita adalah mengingatkan dan meningkatkan kesadaran kita agar lebih kritis dan tidak mudah terjebak dalam bentuk dominasi digital yang halus tetapi kuat. Nah, kita akan mulai dari bagaimana AI dan kemudahannya seperti yang akan dijelaskan oleh Afifah. Setelah itu, Dwi akan membahas tentang bagaimana AI berperan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun, seperti yang akan dijelaskan oleh Hana, kemajuan AI juga membawa dua dampak sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dan di bagian akhir, Nadif akan membahas mengenai ancaman AI serta solusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa agar tetap aman, sadar, dan bijak dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Di era sekarang, perkembangan teknologi semakin cepat dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Kehadiran AI memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan sehari-hari. Dengan AI, banyak proses yang biasanya memakan waktu lama bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih praktis. Misalnya, AI dapat membantu mengedit foto dan video secara otomatis, membuat desain, sampai menulis ide atau konsep untuk suatu proyek. AI juga bisa membantu dalam kegiatan belajar seperti merangkum materi, mencari informasi, atau menjelaskan hal yang sulit dengan cara yang sederhana. Selain itu, AI juga mendukung kita dalam mengambil keputusan. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar, AI dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan cepat. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih tepat sasaran. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan AI tanpa sadar, seperti saat memakai peta digital, rekomendasi lagu, atau fitur koreksi otomatis saat mengetik. Bagi dunia kerja, AI membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi beban tugas, dan membuat seseorang bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia,
tetapi untuk menjadi alat bantu agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Dengan adanya AI, banyak proses yang rumit jadi lebih sederhana, sehingga waktu dan tenaga bisa digunakan untuk hal lain yang bermanfaat. Dengan memahami dan memanfaatkan AI secara bijak, kita bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, lebih efektif, dan tentu saja lebih kreatif. Itulah sebabnya AI menjadi salah satu teknologi yang sangat bermanfaat di masa sekarang maupun masa depan. Jika digunakan dengan benar, AI dapat membantu kita berkembang, belajar, dan menghasilkan karya yang lebih baik. Kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa sangat diperbolehkan dalam menggunakan AI untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengerjakan tugas. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa dalam menggunakan AI ada aturan tersendiri. Kita tidak boleh asal mengcopy paste jawaban yang sudah diberikan oleh AI dengan menyalinnya secara mentah-mentah di dalam tugas kita. Kita harus tetap mengingat etika dalam dunia akademik. Bahwasannya, ketika kita mencari sumber referensi di mana kita menemukan jawaban tersebut, kita harus tetap mencantumkan sumber dari jawaban kita. Kita tidak boleh asal menggunakan AI sebagai pengganti dalam mengerjakan tugas kita. Sebagai seorang pelajar dan juga mahasiswa, kita tetap harus menganalisis lebih lanjut jawaban yang telah diberikan oleh AI. Kita harus menggali lebih lanjut apakah jawaban tersebut memang sudah sesuai atau memang harus ada yang digali lebih dalam lagi. Kita juga bisa menggunakan AI untuk mencari materi, untuk mempelajari materi yang mungkin belum kita pelajari selama berada di sekolah ataupun berada di kampus. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa dalam mencari materi tersebut, kita juga harus menggunakan kemampuan berpikir kritis kita untuk lebih menganalisis lebih lanjut lagi apakah materi yang diberikan oleh AI sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kita juga harus di sini nanti potong ya, Riz, ya? Aku agak lupa. Lihat aja kamu ini. HP ku mati masalahnya, Kak. Udah pencetan Mbak Yati. Sik. Lagi malah mau ngomong enak aja. Oh iya, Udah nanti di. Enggak apa-apa, aku keren kan? Hah? Ya, makasih. Aku keren emang. Lanjut. Kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa harus bisa memparafrase hasil dari AI. Kita harus mengkaji ulang apa yang telah diberikan AI kepada kita. Apakah hal tersebut sudah sesuai atau tidak? Karena hal tersebut berhubungan dengan etika akademik, di mana kita harus memparafrase sebuah jawaban yang kita dapatkan dari sumber manapun itu. Kita tidak boleh asal menyalin, kita tidak boleh asal menempel, ataupun kita tidak boleh asal mencomot hasil hak cipta orang lain. Selain itu, dalam pemahaman materi, kita mana sih? Lanjut dari selanjutnya. Iya kok hilang, Rek? Yang tadi aja dah. Gimana lagi? Udah. Meskipun dalam menggunakan AI, pelajar dan juga mahasiswa harus tetap aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemikiran kritis, menganalisis, mengkaji, dan lainnya agar mereka tetap memiliki pemikiran yang tinggi untuk sebagai penerus bangsa. Kita tidak boleh asal balik mana sih, Ray? Meskipun menggunakan AI, kita sebagai pelajar dan juga mahasiswa harus tetap menggali pemikiran kritis kita dan juga kemampuan menganalisis suatu masalah. Kita tidak boleh asal mengambil jawaban dari AI padahal kita belum memahami apakah jawaban tersebut sudah sesuai atau tidak, apakah kita memahami jawaban tersebut atau kita justru hanya mengambil jawaban tersebut dengan tidak mengkaji ulang. Dan sebagai seorang guru ataupun pendidik dan juga sebagai institusi dalam sebuah kampus ataupun sekolah, mereka harus memberikan aturan yang lebih ketat bagaimana siswa dan juga mahasiswanya dalam menggunakan AI.
mereka harus melihat apakah siswa dan mahasiswanya telah menggunakan AI dengan bijak atau hanya menggunakan AI sebagai pengganti dalam diri mereka untuk mengerjakan tugas mereka, di mana itu memang kemudahan yang sangat-sangat diinginkan oleh pelajar dan juga mahasiswa. Tetapi dampaknya kita akan kehilangan kemampuan berpikir kritis kita akan mengalami ketergantungan, dan kita akan sulit untuk menganalisis suatu masalah lebih lanjut. Halo semuanya, di dalam video ini saya akan membahas tentang penjajahan modern melalui teknologi Artificial Intelligence atau yang dikenal sebagai AI yang sekarang banyak digunakan di Indonesia. Nah, istilah ini muncul karena perkembangan AI tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga bisa mempengaruhi cara hidup kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif serta dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya AI yang masuk di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah dampak positif penggunaan AI di Indonesia. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, AI ini bisa membantu banyak pekerjaan agar lebih efisien. Misalnya, perusahaan bisa lebih cepat menganalisis data dan juga membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan di bidang pendidikan, AI ini dapat membantu mahasiswa memahami materi dengan cara yang lebih mudah karena kita bisa belajar dari berbagai sumber. Yang kedua adalah munculnya peluang kerja dan bidang baru. Nah, teknologi AI ini melahirkan profesi baru seperti data analis dan juga AI developer. Banyak usaha dan startup di Indonesia juga memanfaatkan AI untuk mengembangkan produknya. Lalu yang ketiga adalah mendukung kreativitas mahasiswa. Nah, AI ini bisa dipakai untuk membantu membuat desain, mencari ide, dan juga membuat konten. Nah, teknologi AI ini bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti kreativitas manusia itu sendiri. Lalu yang keempat adalah mempermudah akses informasi. Nah, dengan bantuan AI, mahasiswa bisa belajar dari berbagai sumber, mengerjakan tugas lebih cepat, dan mendapatkan informasi yang sebelumnya sulit untuk diakses. Nah, lalu kemudian ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya AI sendiri. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi luar negeri. Nah, karena kebanyakan AI ini berasal dari luar negeri, data pengguna Indonesia itu bisa tersimpan di perusahaan asing. Nah, hal ini tuh bahaya bagi negara kita karena dapat menimbulkan kekhawatiran soal keamanan data dari personal masing-masing dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah resiko hilangnya beberapa pekerjaan. Nah, AI ini dapat menggantikan pekerjaan yang sifatnya berulang ataupun administratif. Nah, jika masyarakat tidak memiliki keterampilan yang cukup, maka bisa terjadi pengurangan lapangan kerja tertentu bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ketimpangan akses dalam teknologi. Nah, tidak semua wilayah ataupun daerah-daerah di Indonesia dapat mengakses teknologi yang mumpuni dan juga teknologi yang maju. Jadi hanya sebagian yang bisa merasakan manfaat dari AI itu sendiri. Yang keempat adalah bias atau kesalahan keputusan dari AI. Nah, AI ini tidak selamanya benar. Jadi keputusan ataupun jawaban dari AI ini tidak selamanya itu benar dan juga sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya, seperti kita meminta tolong kepada AI untuk membantu dalam mengerjakan tugas kita. Nah, kita harus meng-cross check terlebih dahulu dan juga mencari sumber terlebih dahulu karena jawaban dari AI tersebut itu tidak selamanya jelas. Kadang sumber yang AI sertakan itu tuh tidak jelas ataupun tidak benar asal-usulnya. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah masuknya budaya asing secara cepat. Nah, AI ini dapat membantu menyebarkan informasi dari luar negeri dengan sangat cepat. Jika tidak disaring informasi tersebut, hal ini bisa mempengaruhi nilai serta budaya lokal kita. Dan akhirnya budaya serta kearifan lokal yang kita miliki itu bisa bergeser dengan masuknya budaya-budaya asing yang ada. Oke, jadi AI ini memiliki banyak manfaat bagi Indonesia, terutama bagi mahasiswa yang aktif dan juga kreatif.
Nah, namun kita juga perlu memahami resiko yang muncul agar tidak terjebak dalam bentuk penjajahan modern yang lebih halus. Nah, tujuannya bukan untuk menolak AI, tetapi belajar memanfaatkannya dengan secara bijak dan juga mandiri. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman AI dan solusi bagi mahasiswa. Nah, yang pertama itu ancaman AI. Nah, ancaman kecerdasan buatan dalam konteks penjajahan modern bukan lagi berbentuk agresi militer, tetapi berupa dominasi teknologi, data, dan ekonomi yang membuat suatu negara atau masyarakat sangat bergantung pada pihak luar. Nah, ketergantungan ini muncul ketika suatu bangsa hanya menjadi pengguna AI dari perusahaan global tanpa mengembangkan teknologi sendiri. Kebijakan publik, proses bisnis, hingga keputusan sosial akhirnya bergantung pada algoritma yang tidak sepenuhnya dipahami. Selain itu, muncul fenomena data kolonialisme, yaitu ketika data masyarakat itu dikumpulkan, dan dimonetisasi oleh perusahaan besar sehingga masyarakat kehilangan kendali atas privasinya, identitas digitalnya, serta arah pemanfaatan datanya. Nah, AI ini juga membawa ancaman manipulasi opini publik melalui personalisasi ekstrim seperti micro-targeting yang dapat membentuk preferensi politik, budaya, dan perilaku sosial secara halus namun masif. Nah, pada saat ini dominasi ekonomi semakin menguat karena perusahaan teknologi besar mampu menekan pelaku usaha lokal melalui ekosistem digital tertutup dan otomatisasi yang tidak seimbang. Akibatnya, negara berkembang hanya menjadi konsumen dan tertinggal dari sisi inovasi. Ketimpangan akses teknologi pun meluas, menciptakan gap of power antara negara maju dan negara berkembang, baik dalam aspek ekonomi, diplomasi, maupun pertahanan digital. Nah, meski mahasiswa ini bukan pengambil kebijakan langsung, mereka memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan teknologi bangsa. Nah, cara yang paling mendasar itu meningkatkan literasi dan kompetensi teknis digital, yaitu di bidang AI, terus data keamanan siber, dan etika teknologi agar tidak mudah dimanipulasi dan mampu berkontribusi pada lahirnya talenta lokal. Nah, mahasiswa ini juga perlu membangun pemikiran kritis dengan memverifikasi informasi, terus memahami resiko deepfake, serta mendorong penggunaan AI yang etis di lingkungan kampus. Nah, selain itu, keterlibatan dalam penelitian komunitas open source, lomba inovasi, atau pengembangan startup AI lokal akan membantu Indonesia menjadi produsen bukan hanya pengguna teknologi. Nah, pada akhirnya ini ancaman AI dalam penjajahan modern bukan sekedar soal otomasi pekerjaan, tetapi tentang dominasi data, ekonomi, dan budaya oleh mereka yang menguasai teknologi. Untuk itu, mahasiswa perlu meningkatkan kompetensi, melindungi data pribadi, mendukung pengembangan AI lokal, serta membangun kesadaran kritis agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam era digital.